tujuan membuat patung supaya disembah atau mudoha akan menjadi kufur. Lah, mudoha itu sendiri tidak hanya pada qasdu taswiril hayawan, cuma pada selainnya yang diperbolehkan pun, misalnya kita membuat sajar, membuat pohon, membuat matahari dan sebagainya, itu kan nggak haram. Seperti halnya konsep istisna dan sebagainya, itu hanya sebatas hikmah. Berarti Anda setuju bahwa mudoha itu bukan ilat keharaman taswir, tapi lebih kepada ada wa'dun itu, ada ancaman. Untuk mengenai keharamannya, pertama hadis mengenai konsep mudoha tadi itu kaitannya dengan qasdu yang menyebabkan kufur atau tidak. Seperti konsepnya istisna la'bul banat. Itu pertama ya karena ada hadis, lah hikmahnya taklim lain sebagainya. Itu konsep salaf seperti itu. Mari kita mulai jasah saniyah ini dengan baca Fatihah ala hadiliyah wa ala kulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. Al-falah poso nggih. Jadi kan yang diminta nggih mengenai keharaman ilat taswir itu ya. Ilatnya apa? Ternyata kalau kita lihat dari kitab salaf, ini kan yang kita bidik kan kitab turos. Itu ternyata ilat mudoha itu nggak mengikat, artinya tidak menjadi ilat, karena mudoha itu sendiri sebenarnya kaitannya bukan ke masalah haram atau tidaknya, cuma itu qasdu yang bisa menyebabkan kufur. Untuk ilat ini bagaimana? Seperti yang dikutip dalam kitab Qutul Muhtaj, ya emang ini adalah hadis seperti yang disampaikan oleh teman-teman, ini tidak makulil makna. Lah, ketika nanti tujuan membuat patung supaya disembah atau mudoha akan menjadi kufur. Lah, mudoha itu sendiri tidak hanya pada qasdu taswiril hayawan, cuma pada selainnya yang diperbolehkan pun, misalnya kita membuat sajar, membuat pohon, membuat matahari dan sebagainya, itu kan nggak haram. Cuma ketika ada qasdu mudalah itu menjadi kufur. Berarti itu yang perlu dibidik dalam kitab salafnya. Tawaran ilatnya apa? Haram itu. Berarti kan kalau kita lihat dari lil wa'di asyadid wal la'ni dari Rasulullah. Ta'abudi lagi. Lah mengenai mudoha itu ternyata mengenai qasdu, ketika di qasdu seperti itu akan menyebabkan kufur. Seperti halnya konsep istisna dan sebagainya, itu hanya sebatas hikmah. Berarti Anda setuju bahwa mudoha itu bukan ilat keharaman taswir, tapi lebih kepada ada wa'dun itu, ada ancaman. Untuk mengenai keharamannya, pertama hadis mengenai konsep mudoha tadi itu kaitannya dengan qasdu yang menyebabkan kufur atau tidak. Seperti konsepnya istisna la'bul banat. Itu pertama ya karena ada hadis, lah hikmahnya taklim lain sebagainya. Itu konsep salaf seperti itu. Kesempatan terakhir Mujib pertama untuk menanggapi dari sekian. Tambahan dulu. Tambah apa lagi? Lah ini kan saya baca ini bro dulu biar tahqiq. Berarti la khofa'a anna taswiral hayawani kabirotun lil wa'idi asyadidi wal la'ni wa annahu asyadun nasi adzaban wa anna man fa'alaha litu bada kafirun wa kadza man qasoda mudohata khalqillahi ta'ala wa hada la yahtasu bil hayawani akni qasdal mudoha. Berarti bukan ilat paten. Untuk ilat patennya ya seperti hadis tadi. Lah berhubung dalam kelas kita tadi dari moderator dan teman-teman mengarahkan, ini walaupun dari teman-teman juga belum ada yang setuju mengenai 2 dimensi 2D, nah itu kan tetap ada perkhilafan yang menjadi solusi bagi kita. Itu pun kalau kita melihat dari beberapa ulama kontemporer melegalkan secara mutlak soreh animasi seperti yang difatwakan oleh Dr. Ahmad Thoyib Mesir. Itu juga beliau mengatakan bahwasanya membuat rusum al-mutaharikah, berarti membuat animasi itu diperbolehkan, karena sekali lagi ini pola pikirnya sama dengan ulama salaf yang la dilalaha, yang memperbolehkan, karena disamakan illa rokman fisaub. Kalau menurut arahan sebagian ulama ada yang mengarahkan itu mafrus, tapi dalam madzhab Hanabilah itu juga fisaub. Berarti yang disampaikan oleh sebagian teman-teman dalam kitab Umdul Qori mengenai illa rokman fisaub itu ternyata juga masih dihilafkan oleh ulama, enggak seperti itu. Darurat pun juga dikomentari. Ternyata di dalam beberapa kitab Hanabilah illa rokman fisaub
itu juga mutlak, nggak harus darurat, cuma ada arahannya, ada yang mengatakan ini mafrus, ada yang mengatakan mutlak. Terus itu aja mungkin yang paling penting. Kalau masalah ibarat ya tetap berangkat dari khilafiyah, mutlak ataupun mutlak boleh ataupun mutlak halal. Ini baca mawon, baca yang ini walaupun kontemporer, cuma ada sebagian ulama yang menyamakan konsep rusum al-mutaharikah dengan konsep la'bul banat. Nggih, monggo. Satu saja nggih. Nggih. Di sini ternyata ada soal gini. Wasu'al al-matru huwa ma ra'yun fi suwar awir rusum al-mutaharikah bi haddi dzatiha fahal yu'tabaru dzalika minar rusum al-muharramah wa khosatan anna syirkata al-musmi' insya'uha yatarakazu ihtimamuha al-awal ala misli hadhil baramij ajabat al-lajnah bima yali yajuzu istikhdamut taswir awi rosmi fil baramij al mukhassisah lil atfal fima yusamma ar-rusum al mutaharikah wa ghairuha ala anturoa al ahkamu wal adabu al islamiyah fi maudhi'i hadhil baramij wa fi syakli suwar awi rusum walamani amin istidami suwar bi anwa'iha fidalika ilahirihi kal mustaqmalah fima yusamma masruhal araij wa dalil dalika al mustaqmalah kal mustaqmalah fima yusamma masraul arais, ya boneka niku maksudnya. Hadisnya apa? Wa dalilu dalika hadis Aisyah qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuka wa Khaibar wa fi sahwatiha sitrun fahabat arrih fakasyafat nahatu sitri an banatin li Aisyata lu'iba. Ternyata kalau melihat dari pola pikirnya ini sama dengan Mausu'ah Kuwaitiyah gitu Pak. Fatawi Al-Kuwaitiyah itu mereka berani menyamakan rusum al-mutaharikah yang kalau kita melihat dari maknanya nggih animasi dengan tujuan sama dengan la'bul banat. La'bul atfal, nggih atfal nggih. Ya, maksudnya nggih umum. Kalau hadisnya kan banat, cuma kalau dibahasakan nggih atfal untuk yang soreh la'bul atfal atau banat tadi ya.